Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan jiwa kita dari sifat yang tercela menuju sifat yang baik, dan yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kekafiran menuju cahaya yang terang benderang, yaitu agama Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila. Saya mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5, kelas reguler A. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah dengan menggunakan metode syarah yang bertemakan tawakal antara usaha dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat At-Talaq ayat 3, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fiqih Dakwah bersama dosen pengampu saya, yaitu Ustadz Samsul Basri. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, kata tawakal seringkali terdengar akrab. Namun, masih banyak sekali yang keliru dalam memahaminya. Ada yang menganggap bahwa tawakal adalah pasrah tanpa usaha, namun ada pula sebaliknya. Ada yang sudah berusaha keras, tetapi hatinya masih cemas karena dia lupa untuk bersandar kepada Allah. Untuk meluruskan pemahaman tersebut, marilah kita renungi firman Allah dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Nah, ayat ini sangat singkat, namun maknanya sangat dalam. Oleh karena itu, mari kita pahami ayat ini dengan menggunakan metode syarah dengan penjelasan secara bertahap dan menyeluruh. Hadirin sekalian, ayat ini diawali dengan kata waman, yang berarti dan barang siapa. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa janji Allah itu bersifat umum. Artinya, siapapun, tidak dilihat dari latar belakang, status sosial, maupun kondisi hidup. Jadi, jika seseorang itu bertawakal, maka dia termasuk ke dalam ayat ini. Nah, kemudian Allah menggunakan kata ya tawakal. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab tafsirnya Al-Munir, tawakal adalah sikap hati yang bersandar sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar sesuai dengan ketentuan dan syariat. Nah, dengan kata lain, tawakal itu datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Nah, selanjutnya adalah kata Allah, yang berarti kepada Allah. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa ayat ini menegaskan Allah itu satu-satunya sandaran utama manusia. Nah, manusia boleh memiliki rencana, kemampuan, ataupun meminta bantuan dari sesama. Tetapi itu semua tidak boleh dijadikan sandaran hati, sebab jika sandaran kita hanya dunia, maka ketika dunia hilang, hati pun akan runtuh. Namun, jika sandaran kita adalah Allah, maka hati pun akan tetap kokoh di dalam kondisi apapun. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian kata selanjutnya adalah fahuwa, yang artinya maka dia. Kata ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang akan mencukupi hambanya. Ini bukan janji manusia, tetapi ini janji Allah, janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pertolongan Allah itu
bisa datang dari mana saja, bahkan dari arah yang tidak pernah kita duga. Dalam ayat ini Allah menutup dengan kata hasbuh, yang berarti Allah mencukupkan. Nah, dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa kecukupan ini tidak selalu berarti tentang kelimpahan harta, tetapi kecukupan ini mencakup secara menyeluruh. Contoh seperti cukup kekuatan, cukup kesabaran, cukup jalan keluar, cukup ketenangan hati, dan lain-lain. Allah akan memberikan hambanya apa yang ia butuhkan, bukan sekadar apa yang ia inginkan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sebagai mahasiswa dan generasi muda, tawakal bukan alasan untuk berhenti berjuang. Tawakal justru membuat kita terus melangkah, tetap melangkah meski hasil belum terlihat, tetap jujur meski terasa berat, dan tetap optimis meski jalan terasa panjang. Usaha tanpa tawakal melahirkan kesombongan dan kecemasan. Tawakal tanpa usaha melahirkan kemalasan. Islam mengajarkan keseimbangan antara keduanya. Semoga kita semua tetap bertawakal dalam kondisi apapun, dan semoga Allah menjadi zat yang selalu menolong kita dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.